dikuobrol sampai peliket, ya nggak bisa. Makanya kita belajar patofisiologi anatomi kita di situ. Itu di situ, jadi bisa sekali. Tapi nyampe penyebab kanker ya? Ya, saya dari kanker. Oke. Dari biasa dokter kan bilangnya untuk sini. Maksudnya? Jadi itu jarumnya sini, sakitnya kan sini, kok bisa sampai nembus di belakang ya. Oh, itu penelitian Dokter Kusnadi saat disertasi sebagai dokter radiologi. Maka dia mengambil disertasinya itu aliran titik akupunktur. Nah, situ yang di titik ada titik Tusani. Nah, saat titik Tusani ditusuk, kemudian dikasih kontras, ini ternyata ada jalurnya itu. Jalur sampai ke lambung. Oh, berarti bener. Berarti ilmu akupunktur itu ternyata real. Jadi dia itu mengurai jalur aliran energi yang ada di lambung. Tidak itu tadi terakhir yang jika itu saya musuhnya sini kok bisa belakang itu. Oh, Efeknya. mungkin yang ibu gini paling. Efeknya. Ah iya, kanker. Ya. Nah, kanker karena kita bisa tahu ilmu akupunktur, akhirnya kan kita tusuk. Nah, kita tusuk ini nggak menyembuhkan, malah menjadikan metastase. Kankernya ini menyebar ibu. Iya. Jadi asal kanker ini tidur karena ditusuk, akhirnya dia bangun. Itu makanya nggak boleh. Jadi nanti kita pelajari kalau ada pasien kanker yang ditusuk yang mana. Jadi kita pakai menggunakan ilmu kolateral namanya. Jadi kolateral kalau di dalam ilmu akupunktur itu kita menggunakan titik Sumuyen. Dapat dengar ya? Tadi kan sudah kan ditusuk di sini bisa terasa di lambung. Itu kan kalau dalam bahasa ini disebut dengan korespondensi gitu ya. Karena di sujud itu dikatakan seperti korespondensi. Itu gitu. Iya, betul. Ada keterkaitan dan itu sudah dibuktikan ternyata benar ada saluran. Dari saluran itu ada. Jadi kita kembali ke penyebab kanker. Ya teratur ya boleh ngomong ya, soalnya nggak terarah. Mohon maaf izin, saya tak pakai ini aja biar agak teratur. Mengapa kanker ditusuk sini, kok terus yang ditusuk sampai ke sini? Nah, karena yang disebut dengan penyakit kanker itu terjadi gangguan pada inti sel. Jadi kanker ini penyebabnya di dalam sel. Karena kanker di dalam sel, maka tumbuhnya kanker ini dari dalam keluar. Nah, ini sel, misal ini sel sehat. Di saat sel sehat ini dimasuki hormon yang sudah terkontaminasi dengan namanya mutasi genetik. Jadi kode hormon itu sudah berubah. Jadi tubuh kita itu semuanya bicara kode. Nah, kode dalam sel itu kodenya itu adenin akan ketemu dengan sitosin, tiamin akan ketemu dengan guanin, sehingga disebut dengan double helix. Kan gini simbolisnya kan gini kan. Nah, semuanya kan gini, simbol kromosom. Nah, jadi ini jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Adenin, kamu
jodohmu itu adalah tiamin. Sitosin, jodohmu adalah guanin. Sehingga melipat membentuk kayak apa-apa, jodohnya tetap sama. Nah, terjadinya kanker ini ada yang disebut dengan radikal bebas. Radikal bebas itu didapatkan dari mana? Yaitu dari makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, stres yang berkepanjangan, sehingga hormon kortisol kita itu meningkat banyak. Ini nah, kan ya pola makan, pola pikir, makan pola, yes, tapi kalau dari makanan itu 4P. Karena makanan yang kita makan sekarang kan pasti mengandung 4P. Apa itu? Perasa, pewarna, pengawet, pemanis. 4P. Karena apa? 4P ini sekarang sudah dibuat tidak alami. Gula Jawa dicampur tanah. Nah, itu kayaknya orang nakal. Tapi kita pembuatan pemanis yang ada di industri. Kan sudah pakai kimia semua. Sudah pakai gulanya, sudah pakai gula buatan. Nah, gula buatan dibuat dari mana? Dibuat dari hidrolisa tanaman. Yang kedua, lemak pun juga sekarang gluben. Zaman kecil saya sampai sekarang sudah beda. Kalau dulu asli dari lemak hewan, sehingga tubuh kita bisa menerima. Tapi sekarang gluben sudah dari margarin. Margarin dari mana? Dari hidrolisa apa? Minyak nabati, minyak tumbuhan. Lah tumbuhan apa punya lemak? Enggak punya lemak. Ciri-cirinya punya lemak harus kenyal. Karena lemak ini kenyal. Tumbuhan enggak punya lemak, tapi cuma punya selulosa. Nah, kalau itu dihidrolisa dijadikan lemak, di tubuh kita nggak bisa menerima. Nggak jalurnya. Algoritmanya diciptakan oleh Tuhan sudah beda. Rumus kimianya sudah beda. Nah, dari makan makanan itu akhirnya menyebabkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Radikal bebas itu berbahaya. Selama radikal bebas tidak ada trigger, tidak ada jodone, dia tidak berefek. Karena tubuh kita itu diciptakan oleh Allah itu semuanya itu sudah ada berpasangan. Yang kedua sudah ada barcode. Kalau tidak sesuai, dia tidak akan connect. Sebenarnya kanker sel sehat ini, kalau dalam sel ini tidak kemasukan radikal bebas dari makan-makan yang kita makan, ini walaupun ada hormon yang membawa kode mutasi genetik yang sudah pasangannya A harus pasangan dengan C, ternyata dia wis selingkuh. Jadi pasangan ini pasangan C, pasangan mana BT, kan selingkuh. Nah itu yang membawa itu hormon. Nah, hormon ini selalu masuk dalam sel karena hormon dan enzim ini yang menciptakan kita itu bisa bergerak, kita punya perasaan, kan karena adanya hormon dan enzim. Contoh, jenengan hormon gonadotropin, hormon seks tidak ada. Kira-kira
Anu pos. Diem aja, latih. Iya kan? Tengah-tengah untuk bagaimana teh? Yo temu-temuan 3G ya gitu. Lu Nah itu ilustrasi real. Maka dengan adanya hormon semangat kita. Berangkat berarti nanti kan gaul ngomongin nggak belum. Karena hormonnya banyak. Nah itu hormon. Jadi sel ini setelah nanti ada reseptor yang narkotika bebas pemicunya, narkotika bisa masuk ke sel ini, pasti ada yang membawa. Apa yang membawa? Yang membawa yaitu sinar matahari ultraviolet. Nah, coba dengan buat ilustrasi di rumah, ya dengan minyak. Nah, minyak goreng, Ya korek. minyak goreng, sama taruh di sinar matahari. Apa yang terjadi? Sama keping. Sama keping dengan sinar matahari. Gimana? Iya, apa yang terjadi? Ya, kok warnanya itu kuning. Ya, nanti di rumah, ya, di rumah ambil minyak sama keping di sinar matahari. PR berarti. Nah, nanti dibayangkan, oh iya, berarti tubuh saya ini apabila terlalu banyak lemak di dalam tubuh, ini pemicu radikal bebasnya akan gumpal, pasti gumpal. Tapi kalau nggak ada sinar matahari masih agak aman. Nah, ini akibatnya hormon masuk. Nah, hormon yang bisa masuk ke dalam sel itu hormon yang dibentuk oleh lemak, namanya hormon hidrofibrin. Langsung masuk ke dalam sel. Karena di sel ini sudah ada reseptor yang masuk tadi berupa radikal bebas tadi, akhirnya hormon ini ketemu dengan pasangannya. Wah, plek. Nah, ini nanti akan merusak DNA kita. Jadi kalau kita ilustrasikan, mana ya, kita minta 4 orang yang dulu ya, biar nanti gampang. Yang sewa 4 orang begini. Laki 2, cewek 2. Ayo hasilnya seimbang. Ayo. Katanya seimbang. Jadi kita ilustrasikan. Ayo. Misalkan. Bah sama-sama ambil ku bah. Sampai itu bah wis pasangan. Dan kita ibaratkan Pak Adi ini adalah sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Hormon ini adalah merupakan pesan dari surat yang mau tak antarkan ke Pak Adi sebagai sel. Saya maksudnya balas surat. Tak bilangin misal, Pak Adi besok pertemuan di tenar. Kalau Pak Adi ini masih normal, Pak Adi akan menjawab, iya, besok pertemuan di tenar Pak, jam berapa Pak? Jam 2. Disampaikan ke Pak Mustar. Nah, Pak Mustar ini sudah namanya RNA. Jadi di dalam sel, inti sel itu ada DNA. DNA ini semua yang memproses terjadinya kita itu sehat, sakit, kita itu apa kan di dalam gen itu kan Pak. Nah, itu buahnya dilipat-lipat sampai disebut genom itu kan. Nah, kalau Pak Adi tersebut normal, dia loyal dengan tenar, disampaikan ke Pak Mustar, Pak Mustar, ayo ada pelatihan tenar di tenar besok tanggal 2. Nah, Pak Mustar ini jadi tRNA, yaitu
transport RNA, di penyampai pesan. Nah, karena Pak Mustar ini masih normal dan dia pengen tenar ini tetap jaya, disampaikan kepada Ibu Riri. Nah, Bu ini nanti sebagai mRNA, messenger RNA ini yang mengolah. Jadi mengolah datanya dari Pak Mustar, oh iya, berarti ini tenar baca aku kudu iso ngejak wong limo. Angko iso gowo jajan kabeh. Kan bagus ya? Dan gitu. Nah, dari sini disampaikan ke pusauda. Pusauda namanya retikulum endoplasma. Ini masih dalam sel. Yang gunanya untuk nyusun acara. Oh iya, lebaran berarti nanti besok tak siapkan ini, tak siapkan ini, tak siapkan ini. Nah, jadi makan. Nah, pusauda ini nanti pesannya ini dibawa ke kantor tenar, namanya badan gol. Nah, setelah di tenar ini nanti akan ada utusan yang keluar, ini namanya hormon. Nah, kalau masih ini ya semua masih normal semua, maka utusan yang keluar dari tenar menyampaikan surat ke yang lain, kan tetap kodenya kan tetap sama. Yaitu acara pelatihan di tenar jam 2. Nah, kalau ini misal yang sebagai DNA inti selnya ini memang ada suatu mantel, nah, namanya sel abnormal. Nama abnormal kan bener kan wis gak sesuai jalur kan misalkan. Jadi kita kembali loh. Nah, tak sampaikan Pak, besok hari Kamis ada pelatihan di tenar jam 2. Karena ini sudah muangkel pada saat abnormal kita ini. Kenapa? Ini dipengaruhi. Ada pihak luar yang mempengaruhi. Pak, sama apa sama nih tenar oleh opo sama itu. Nah, yang namanya radikal bebas. Akhirnya di sini disampaikan dari Pak Mustar. Nyampe sudah beda. Pak Mustar akan ada pelatihan di tenar jam 5, Pak. Lapo sama teko. Wong jam 5 itu saat maghrib. Pak Mustar dapat informasi sudah ya berbeda kepada Bu Ririn lagi. Bu, nggak usah teko. Opo pelatihan Arab maghrib. Bu ini kan sudah beda lagi persepsinya. Goblok ini ordenar. Kemarin kok pelatihan kan sudah persepsi lagi. Nah, ini sampai kami bisa udah agak bisa lebih. Hari pelatihan enggak. Boleh jauh tak. Akhirnya pusauda ini pengilmuan sama Fatis sebagai hormon kagak ngomong kok belum teko kabeh. Inilah maka yang keluar hormon ini membawa pesan-pesan abnormal atau kita sebut dengan kode genetik yang terjadi mutasi. Nah, bila ini masuk ke dalam sel, karena hormon kan masuk ke dalam sel kan, masuk ke dalam sel, otomatis sel mendapat pesan yang nggak tepat, dia menyampaikan ke yang lain, artinya pesannya nggak tepat. Yang itu benar. Pak, Ya. apa yang dijelaskan tadi ini, saya lihat kalau kita sering melakukan pelatihan karakter building misalnya, itu kan ada yang nama disebut dengan pesan teratai gitu ya. Itu biasanya dari awal benar sampai ke akhir itu sudah salah. Apa yang diucapkan itu kira-kira kan sama seperti itu ya. Nah, kemudian semakin panjang jalur komunikasi, maka semakin besar kemungkinan salah lain. Betul kan? Itulah tubuh kita. Makanya tubuh kita ini kita sakit di ujung jari,
mulut kita ikut, Pakai itu. kepala kita ikut. Makanya titik keseimbangan tubuh kita tempatnya di bawah. Di mana? Di sanding kau. Mana sanding jari? Ini yo. Ya, yang wilayah akupunktur itu. Yang wilayah akupunktur. Mati kali Ya, Iki paling. betul. Makanya waktu ini nyata, apa tuh Pak? Nah, waktu istrinya Pak Mustar terkena diabetes sampai jantungnya bengkak ya Pak ya. Itu tak suruh lintah Pak. Di mana? Titik perikat sama titik sanding jauh ya. Kamu ST6 aja ya. Iya, enak. Kenapa nggak harus begitu? Nah, itu kan nanti ada nanti kapan-kapan saya ketemu lagi. Nah, kita kembali ke laptop ini. Kita ya, tadi asal usul kanker sudah kita paham ya. Jadi mbak kanker itu penyebabnya dari dalam. Kalau kita mau menyelesaikan kanker, maka kita selesaikan dari dalam dulu baru keluar. Berarti yang utama itu pola pikir dulu ditotol lah aja. Betul itu. Makanya kanker ini dari bahasa Belanda kanker. Kanker itu artinya orang yang emosinya labil. Itu jangan analisa. Yang singking kanker itu emosian atau itu. Dia mendapat diamnya itu gendem apa sih? Gendem, iya. Kita kalau ya emosi. Iya. Cara kok memiliki cara mati. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani kanker itu artinya kepiting. Ya, meskipun kepiting nih. Kepiting itu menang. Enggak, tapi remet. Makanya disebut dengan kanker. Nah, kalau kita mau menyembuhkan kanker, kalau kita sudah tahu problemnya, insya Allah. Karena alhamdulillah yang sudah kita tangani di sini ini itu pasien kena kanker stadium lanjut sudah divonis umurnya dengan berapa bulan? Berarti urusannya saya punya semua itu ya penyakit dari ya istilahnya dari apa sih mindset kita sendiri kan ya Jadi penyakit terjadi karena hubungan dengan keimanan lah ya keseimbangan kita terganggu. Makanya kita itu dikasih Allah itu makhluk petani, makhluk beriman baru itu bisa. ya dengan hubungannya keimanan kan juga ya ya Dan ini insya Allah kalau kita nanti bisa mengkombin pasien kanker, maka kalau bisa nanti kita buka di sini klinik kanker sama diabetes, kanker sama penyakit degeneratif Pak. Jadi kalau bisa nanti kapan kita baksos pasien-pasien yang punya kanker itu kita hadirkan ke sini, kita kasih terapi. Jadi intinya di sini. Jadi terus artinya penyakit apapun homeostasis ini gede. Kalau kita mau menyembuhkan penyakit apapun, ini harus kita seimbangkan. Lah untuk menyeimbangkan ini kita harus tahu penyebabnya. Kalau kita nggak tahu penyebab, misal orang kena autoimun, ankylosing spondylitis, jadi ini apa itu? LBP. LBP itu low back pain. Iya, jadi gini. Tidak. Karena nggak tahu penyebabnya, low back pain kan macam-macam kan. Satu, bisa karena spasme ototnya tegang.
Bisa karena pinggul melingsing, kan banyak penyebabnya itu. Karena kita nggak ada penyebabnya, akhirnya apa? Kita ambil obat anti nyeri aja. Kata yang hebat anti nyeri, alhamdulillah, bisa kasih obat anti nyeri, contoh. Yang kedua, kita main kotak, kotak aja. Main kotak enak. Balik mana? Kotak enak. Artinya apa? Tulang kan rusak. Itu maksudnya terjadi deformitas sendi, malah bahaya malah. Padahal terjadinya gangguan pada tulang itu yang salah itu bukan tulang, yang salah itu otot. Makanya kita rilis itu otot, jangan kita paksa tulang. Iya, sama. Jadi otot boleh kita kembalikan lagi nanti kalau penyakit orang sempit nanti baik lagi nanti nggak selesai. Oke, kita ya jadi nggak tahu kanker nanti ya. Berarti di sini kita paham bahwa kanker ini terjadi di dalam sel. Karena apa? Terjadi kanker. Bebas, tinggal bebas. Iya, karena Pak Adi mendapat komporan dari luar. Kita bebas. Ya kan, komporan dari luar. Artinya apa? Di dalam ini kan wis gak steril ya San. Sel kita juga sama. Karena sel kita kemasukan kalimas dari luar. Artinya di situ bisa ada hormon yang mengalami mutasi genetik langsung terima plek. Tapi kalau Pak Adi sebagai DNA tadi tidak terkena kompor-kompor dari luar, maksudnya walaupun ada kali apapun yang masuk, dia saring. Akibatnya penyakit kanker nggak terjadi. Berarti penyebabnya kanker yang pertama dari luar, karena pengaruh dari makanan, obat-obatan, perilaku, sehingga mengakibatkan terjadinya reseptor kanker di dalam sel. Yang kedua, reseptor kanker ini terjadi karena diturunkan dari genetik. Bapaknya, mbaknya kena kanker, butuhnya kan kemungkinan juga kena. Apakah selamanya kena? Tidak. Walaupun di dalam DNA-nya itu ada reseptor kanker, tetapi kalau dia bisa mengatur pola makan, mengatur pola pikir, sehingga hormon yang ada dalam tubuhnya kan bisa jadi mutasi genetik, tidak membawa bibit-bibit kerusakan. Akhirnya lalu masuk ke dalam sel, kemudian sel mensintesa hormon lagi, semuanya hormon yang bagus.